Akses jalan menuju gor bola voli indoor berlumpur dan tergenang banjir. Kabel-kabel dan kayu sisa proyek masih berserakan di sana-sini. Pertandingan voli dalam ajang Pekan Olahraga Nasional PON 21 Aceh Sumatera Utara 2024 mengalami perubahan jadwal. Para atlet terpaksa melintasi jalan licin yang dihubungkan kayu menuju gor bola voli. Kumbangan lumpur membuat para atlet harus menggunakan sendal. Pelatih Jabar tim voli putri, Rizko Herlambang mengatakan timnya sudah siap untuk bertanding. Terkait infrastruktur, Rizko menyebut akses jalan menuju gor tidak memadai. Begitupun lapangan belum siap digunakan, bahkan kamar mandi belum berfungsi. Oke, Pak, ini kan diundur nih Pak, gimana Pak tanggapannya? Ya kalau di tanggapan ya ngelihat gini kan kayak nggak siap ini kan gitu. Ya, tarkam aja siap ini kayak bukan tarkam ini gitu kan. Kalau kita lihat venue Aduh, yang berantakan mas, ini mas gitu kan. Sementara Koordinator Bidang Penyus dan Perlengkapan Voli Ruangan sekaligus panitia pelaksana pertandingan, Sugianto Asta mengatakan akses jalan menuju view voli indoor sudah diperbaiki. Saat ini kondisinya sudah lebih baik dapat dilintasi kendaraan roda 2 maupun 4. Bisa kita lihat sendiri, Venus sekarang aksesnya sudah bisa langsung masuk ke Venus. Sudah tidak ada lagi halangan untuk atlet melangkah sana melangkah sini. Bisa langsung masuk melenggang kangkung ke dalam Venus kita. Pokoknya sudah enak jalan-jalan. Sudah bagus dan baik. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin Ainus melaporkan. Beginilah video viral di media sosial terkait konsumsi para atlet di Aceh. Mereka mengeluhkan jenis menu makanan yang kerap sama dari hari ke hari yang juga tidak sesuai dengan kebutuhan kalori atlet. Atlet menilai menu konsumsi tersebut tidak bisa mengimbangi kebutuhan gizi dan selalu sama setiap hari. Hingga membuat para atlet kurang selera ditambah kurangnya sayuran dan buah. Makanannya nggak ada yang basi, tapi kayaknya terlalu ini ya, gizinya kurang cocok buat atlet kayaknya ya. Kayak orang awam aja gitu. Jadi saya kalau makan tuh ngerasa kayak apa ya, kurang cocok gitu. Para atlet pun berharap ke depan makanan yang diberikan bisa mengimbangi kebutuhan gizi sehingga bisa memberi energi yang cukup ketika atlet kembali bertanding. Dari Aceh Besar Aceh, Taufan Mustafa, Ainus melaporkan. Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro akhirnya mengakui ada perundungan di lingkungan program pendidikan dokter spesialis. Perundungan terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk pemerasan yang dilakukan oleh senior terhadap junior hingga puluhan juta rupiah per bulan. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, Yan Wisnu Prajoko, mengakui ada perundungan di lingkungan program pendidikan dokter spesialis atau PPDS. Perundungan terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk pemerasan yang dilakukan senior terhadap junior senilai puluhan juta rupiah. Yan Wisnu yang awalnya menepis adanya perundungan memohon maaf. Ia juga meminta agar sanksi penangguhan praktiknya di RSUP Karyadi segera dicabut. Bahwa kami menyadari sepenuhnya, kami menyampaikan, dan kami mengakui bahwa di dalam sistem pendidikan dokter spesialis di internal kami, terjadi praktek-praktek atau kasus-kasus perundungan dalam berbagai bentuk, dalam berbagai derajat, dalam berbagai hal. Dengan demikian, kami memohon maaf kepada masyarakat, terutama kepada Kementerian Kesehatan, kepada Kementerian Dikbudristek, dan kepada Komisi 9 DPR RI, Komisi 10 DPR RI, kami memohon maaf.
Sebelumnya, kasus perundungan di lingkungan PPDS FK Undip terungkap setelah salah satu dokter residen, Aulia Risma Lestari, ditemukan tewas di kamar kosnya. Polisi menemukan tulisan Dr. Aulia yang berisi keluh kesahnya karena tak tahan menerima perundungan. Hasil visum menyatakan Dr. Aulia menyuntikkan obat penenang ke dalam tubuh. Sementara itu, hasil investigasi Kementerian Kesehatan menemukan dugaan pemerasan terhadap Dr. Aulia. Dr. Aulia dimintai uang oleh seniornya sebesar 20 hingga 40 juta rupiah per bulan. Imbas kasus ini, Kemenkes juga menghentikan sementara prodi anestesi di RSUP Karyadi Semarang. Selain itu, seluruh mahasiswa pun dikembalikan ke rumah sakit kampus. Adapun izin praktik Dekan FK Undip ditangguhkan sementara. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Pemirsa, aparat Polres Labuhan Batu Selatan bersama dengan Kejaksaan Negeri Labusel meringkus seorang wanita dan pria yang mengaku-ngaku sebagai jaksa bidang Tipitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Keduanya ditangkap lantaran menipu sejumlah orang yang dijanjikan menjadi pegawai kejaksaan dengan total kerugian mencapai 700 juta rupiah. Wanita berinisial EJ bersama rekannya S tidak berkutik saat diboyong ke Mapolres Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. Sebelumnya, keduanya ditangkap tim gabungan dari Satreskrim Polres Labuhan Batu Selatan bersama Kejaksaan Negeri Labuhan Batu Selatan terkait kasus dugaan penipuan. Dari hasil penyelidikan, EJ dan S diduga menipu sejumlah orang dengan menjanjikan bisa menjadi pegawai di Kejaksaan maupun PNS di Kemenkumham. Namun, para korbannya harus memberikan sejumlah uang untuk biaya pengurusan. Pelaku EJ diketahui mantan staf tata usaha di Kejaksaan Merangin Jambi yang dipecat beberapa tahun lalu. Sementara S yang membantu EJ adalah mantan Kepala Desa Mandala Sena Silangkitang periode 2009-2022. Hingga saat ini, Polres Labuhan Selatan telah menerima laporan 4 orang yang menjadi korban dugaan penipuan dan pemerasan dengan total kerugian mencapai 700 juta rupiah. Akibat perbuatannya, kedua pelaku akan dijerat pasal tentang penipuan dan pemerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, Andi Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, usai viral, jaksa akhirnya menuntut bebas Inyoman Sukena, pria pemelihara landak Jawa di Denpasar, Bali. Menurut jaksa, terdakwa tidak mempunyai niat jahat untuk memelihara satwa dilindungi berupa 4 landak Jawa pemberian mertua. Berbalik 180 derajat dari dakwaan sebelumnya, dalam sidang yang digelar hari ini di Pengadilan Negeri Denpasar, Bali, jaksa menuntut bebas pria pemelihara landak Jawa Inyoman Sukena. Menurut tuntutan jaksa, terdakwa tidak memiliki niat jahat untuk memelihara 4 satwa dilindungi berupa 4 landak Jawa. Terdakwa tidak tahu landak yang diberikan mertuanya merupakan hewan langka dan dilindungi. Awalnya, terdakwa memelihara 2 ekor landak dan berkembang biak menjadi 4 ekor. Terdakwa yang juga berulang tahun hari ini mengaku senang dan berharap hakim membebaskannya. Ya, berhati-hati lagi lah dalam memelihara binatang yang memang tidak tahu. Kalau memang tidak tahu itu dilindungi, lebih berhati-hati. Saya sudah ikhlas. Saya anggap ini pengalaman hidup saya. Kalau undang-undang ini kan jelas bahwa tentang konservasi, tentang pelestarian. Jadi norma utamanya itu adalah pelestarian. Jadi kalau ada orang melakukan pelestarian itu tidak didekati dengan pemidanaan. Jadi jangan membaca pasalnya hanya 1 pasal, 2 pasal dikaitkan orang dihukum. Saya kira ini pelajaran berharga juga bagi teman-teman penegak hukum khususnya di penyidikan ya.
Sebelumnya, Nyoman histeris saat mendengar dakwaan jaksa karena dinilai terbukti bersalah dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Kasus ini kemudian viral dan menjadi sorotan publik. Kini Nyoman telah dibebaskan dari tahanan kejaksaan dan menjadi tahanan rumah. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Pejabat Gubernur Sulawesi Tenggara, Andap Budi Revianto, memerintahkan Inspektorat untuk segera melakukan audit terkait dengan proyek pembangunan gerbang wisata Toronja senilai 32 miliar rupiah. Hal itu sebagai tindak lanjut viralnya kerusakan gerbang yang menuai sorotan dari berbagai kalangan. Kerusakan gerbang wisata Toronipa viral di media sosial lantaran anggarannya yang mencapai 32 miliar, namun tidak sesuai dengan ekspektasi warga. Gerbang ini berlokasi di kawasan Kendari Cadi, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara yang baru saja digunakan pada Februari 2024 lalu. Bangunan ini tampak seperti bangunan kokoh dengan isi beton, namun setelah didekati di dalamnya ternyata kopong alias kosong dan hanya ditopang dengan menggunakan beberapa bilah baja. Dari hasil penelusuran di lapangan, kerusakan dinding gerbang itu kini telah diperbaiki oleh para pekerja. Terlihat beberapa sisi gerbang juga telah didempul dan dicat. Menanggapi sorotan dari berbagai kalangan, penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara, Andap Budi Revianto mengatakan pihaknya telah memerintahkan Inspektorat untuk segera melakukan audit terkait ada tidaknya pelanggaran hukum yang ditemukan. Teman-teman Inspektorat, kan kalau kita berbicara ada tempus delicti, ada waktu, ada dimensi waktu di sana. Oke, tentu nanti akan diteliti, ya, diaudit oleh teman-teman Inspektorat, ya. Apabila itu, ya, ada pelanggaran hukum, ya, sepanjang dari kewenangan APIP, ya, Inspektorat sebagai APIP dia nangani. Apabila ada pelanggaran hukum tentu lain lagi ceritanya. PJ Gubernur Sulawesi Tenggara meminta kepada Inspektorat agar pelaksanaan audit dilakukan dalam waktu dekat agar permasalahan ini dapat diselesaikan dengan cepat dan tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Menpora akan menindaklanjuti keluhan terkait dengan pelaksanaan PON 2024 Aceh dan Sumatera Utara. Polri kirim tim pendamping untuk melakukan monitoring terkait dengan laporan yang dilakukan oleh Kemenpora. Menpora akan menindaklanjuti keluhan terkait pelaksanaan PON 2024 Aceh dan Sumatera Utara. Menurut Dito, saat ini telah terbentuk Satgas Pengawalan Penyelenggaraan PON 2024 yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2024. Satgas tersebut dipimpin Wakil Jaksa Agung dan diisi oleh Kabariskim Polri serta Deputi BPKP. Oleh karena itu, Dito menjamin penyelenggaraan PON 2024 akan diawasi dengan ketat. Dito pun mengaku akan terus turun ke lapangan mengecek pelaksanaan PON 2024 Aceh Sumut. Sistemnya dan kami jamin ini kita jaga semua. Kalau ada kekurangan kita langsung flash respon, langsung bagaimana gerak cepat. Nah ini saya dari KN ini langsung pulang ke Medan untuk memastikan semua itu. Laporan itu berarti udah diturunkan ke Baritim ya Mas? Oh itu otomatis semua pergerakan daily update PON itu pasti terupdate ke Satgas. Jadi semuanya. Kepolisian Republik Indonesia membentuk tim pendamping yang bekerja sama dengan Polda Aceh dan Polda Sumatera Utara untuk melakukan monitoring pada pelaksanaan PON ke-21. Monitoring ini dilakukan setelah adanya dugaan penyelewengan pada kegiatan PON setelah para atlet mengeluhkan fasilitas yang tidak memadai dalam helatan olahraga nasional ini. Jadi yang perlu ditekankan adalah membentuk Satgas Pendampingan yang melibatkan dari personil Bareskrim, personil dari Polda Aceh, dan personil dari Polda Sumatera Utara. Ya. Dari Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Muhammad Julhipmi, iNews melaporkan.
Pemirsa, dalam pengarahan kepada pejabat TNI Polri di Istana Negara IKN, Presiden Joko Widodo sempat menyinggung keberlanjutan pembangunan IKN. Jokowi menyebut Presiden terpilih Prabowo Subianto akan mendorong keberlanjutan dan percepatan pembangunan IKN. Belum jadi. Masih dalam proses pembangunan. Mungkin bisa memakan waktu 10 tahun, 15 tahun, dan bahkan 20 tahun. Meskipun saya meyakini Bapak Presiden terpilih pernah menyampaikan kepada saya, akan saya percepat, Pak. Momen menarik terjadi saat Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menghadiri sidang Kabinet Paripurna terakhir di Istana Garuda Ibu Kota Negara Nusantara, Kalimantan Timur. Presiden terpilih Prabowo dikerumuni ibu-ibu untuk bersuah foto bersama. Salah satu sosok yang bersuah foto bersama Prabowo adalah Anissa Pohan, istri Menteri Agraria, Tata Ruang, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono, serta istri Menko Polhukam Nani Haji Cahyanto. Saat asik bersuah foto, tiba-tiba Ibu Iriana Jokowi juga ikut bersuah foto. Iriana Jokowi yang mengenakan pakaian serba merah muda langsung ambil posisi di bagian depan ibu-ibu yang mengerumuni Prabowo. Melihat hal tersebut, Prabowo yang hadir mengenakan pakaian putih dan peci hitam nampak agak kaget dan langsung menundukkan badan. Bahkan Prabowo sempat menanyakan keberadaan Presiden Joko Widodo. Sebelumnya dalam sidang kabinet, Presiden Joko Widodo menyampaikan sejumlah hal kepada para menteri. Salah satu poin yang ditekankan adalah mendukung transisi pemerintah agar berjalan efektif. Jelang purna tugas pada 20 Oktober mendatang, Presiden Joko Widodo berpamitan kepada masyarakat dalam sejumlah kegiatannya. Jokowi juga menyampaikan permohonan maaf atas kesalahan yang dilakukan selama 10 tahun menjabat sebagai presiden. Presiden Joko Widodo pamit dan meminta maaf saat bertemu warga di pasar tradisional Deli Mas Lubuk Pakam, Deli Serdang, Sumatera Utara. Dalam kunjungannya, Presiden Joko Widodo membagikan kaos dan bingkisan kepada warga yang telah lama menunggu kedatangannya. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo juga sempat meminta maaf kepada warga jika selama 10 tahun menjabat sebagai presiden, masyarakat ada yang merasa kecewa pada kepemimpinannya. Melalui pengeras suara, Presiden juga berpamitan kepada warga di Pasar Soponyono, Surabaya, Jawa Timur. Karena nanti bulan depan, tanggal 20 Oktober, saya purna tugas, saya mohon pamit. Saya ingin mohon pamit, ya. Dan mohon maaf, pangapunten, kalau ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Oke? Atas itu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden pun sudah menyampaikan permintaan maafnya di publik di beberapa kesempatan. Pada sidang tahunan MPR yang digelar sehari sebelum peringatan kemerdekaan RI, Presiden menyampaikan permintaan maafnya kepada rakyat Indonesia. Saya dan Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin mohon maaf untuk setiap hati yang mungkin kecewa, untuk setiap harapan yang mungkin belum bisa terwujud, untuk setiap cita-cita yang mungkin belum bisa tergapai. Sekali lagi kami mohon maaf. Kami mohon maaf. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. Sebelumnya, saat zikir kebangsaan pada Kamis 1 Agustus 2024, Presiden Joko Widodo juga menyampaikan permintaan maaf. Dengan berlinang air mata, Jokowi minta maaf atas kesalahan yang dilakukan selama menjabat sebagai presiden.
ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan kilap selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Permintaan maaf Jokowi ini disampaikan jelang berakhirnya pemerintahan Presiden Joko Widodo. Rencananya, Jokowi akan purna tugas sebagai presiden pada Oktober 2024 mendatang. Kini, Presiden Jokowi pun akan menetap di IKN hingga berakhirnya masa jabatan. Tim Liputan iNews melaporkan. 1 bulan menjelang pelantikan, Presiden terpilih Prabowo Subianto belum secara eksplisit mengumumkan susunan kabinetnya. Prabowo ingin menterinya berasal dari kalangan profesional dan mampu bekerja dengan baik. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka segera dilantik pada bulan Oktober 2024. Hingga kini, nama-nama yang akan mengisi posisi di kabinet Prabowo Gibran semakin kencang dihembuskan. Meski belum ada nama pasti yang disebut, namun Prabowo ingin membentuk kabinet Zaken atau kabinet kerja yang sebagian besar diisi oleh profesional di bidangnya. Hal ini sempat diutarakan oleh Sekjen Partai Gerindra tentang komposisi nama menteri yang akan mengisi posisi di kabinet. Pak Prabowo ingin ini adalah sebuah pemerintahan Zaken kabinet, di mana yang duduk adalah orang-orang yang ahli di bidangnya, meskipun yang bersangkutan berasal atau diusulkan dari partai politik, sehingga tidak kehilangan relevansinya di jabatan yang diduduki, karena yang bersangkutan memiliki keahlian dari jabatan yang disandang. Meski pembentukan kabinet menjadi hak prerogatif Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, namun partai politik pengusung berhak mengusulkan nama untuk mengisi jabatan menteri di kabinet. Yang pertama, untuk penyusunan kabinet adalah hak prerogatif Presiden terpilih. Jadi kalau kita ini jangan bertindak atau berkomentar melampaui batas kewenangan. Serahkan semuanya kepada Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo. Mau berapa jumlahnya kita lihat aja. Dan saya yakinkan bahwa pasti Pak Prabowo akan mempertimbangkan secara matang dan akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hingga kini belum ada pembentukan tim yang secara khusus akan menyaring nama-nama menteri untuk mengisi posisi di kabinet. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka baru membentuk tim sinkronisasi untuk memastikan transisi pemerintahan berjalan lancar. Sementara itu, Menteri ATR BPN sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku siap jika terpilih dalam bagian kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto. AHY siap menjadi bagian super tim yang akan dibentuk untuk 5 tahun ke depan. Ditemui usai mengikuti sidang kabinet paripurna di Istana Garuda IKN, Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono mengaku siap bergabung dalam kabinet Prabowo Gibran. AHY menyebut Partai Demokrat bagian tak terpisahkan dari perjuangan Prabowo Gibran dalam Pilpres 2024 lalu. Menurut AHY, semua pihak harus siap menjadi bagian super tim yang akan dibentuk untuk 5 tahun ke depan. Partai Demokrat dalam hal ini menjadi bagian tak terpisahkan dari perjuangan dan kemenangan Bapak Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden 2024 kemarin. Sehingga kami tentunya berharap dapat menjadi bagian juga dalam mengawal pemerintahan ke depan. Dan ini juga yang diharapkan dan ditugaskan oleh beliau kepada kami. Komisi Pemilihan Umum Jakarta telah selesai melaksanakan penelitian perbaikan administrasi bakal pasangan Cagup-Cawagup. Dari 3 pasang berkas tersebut, KPU Jakarta menyatakan ketiga pasangan telah memenuhi syarat. Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta umumkan 3 pasangan bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Pramono Anung Rano Karno, Ridwan Kamil Siswono, dan Dharma Pongre Kun Wardana memenuhi syarat administrasi untuk Pilkada 2024.
Hasil penelitian perbaikan administrasi ini diserahkan kepada masing-masing dari ketiga perwakilan bakal pasangan calon. Selanjutnya dari tanggal 15 hingga 18 Desember nanti KPU memasuki tahapan proses tanggapan serta saran masyarakat. Setelah menerima tanggapan dari masyarakat, baru KPU DKI Jakarta melakukan klarifikasi pada 21 September mendatang. Selanjutnya penetapan pasangan calon akan dilakukan pada 22 September 2024. Dan dari ketiga hasil tersebut yang sudah kami sampaikan kepada para perwakilan dari tim pasangan calon, ini ketiga pasangan calon dinyatakan seluruhnya memenuhi syarat. Nah, setelah ini prosesnya masih ada, yaitu tahapan selanjutnya adalah tahapan tanggapan masyarakat, tanggal 15 sampai 18 September. Dari Jakarta, Hadisri Arifah dan Dibernadi, iNews melaporkan. Bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil memastikan politikus Gerindra Ahmad Riza Patria sebagai ketua tim pemenangan RK Suswono menggantikan Ahmad Syahroni yang mengundurkan diri. Sementara bakal calon wakil gubernur Rano Karno melakukan silaturahmi ke Ponpes Az-Ziyadah. Politikus Partai Gerindra Ahmad Riza Patria menjadi ketua tim pemenangan Ridwan Kamil Suswono. Diungkap Ridwan Kamil di sela acara bertemu sahabat disabilitas di halte bus Transjakarta Tosari. Ridwan Kamil ditemani jubir tim SES RK Suswono bidang sosial yang juga bendahara umum Partai Perindo Angki Yudhistia. Lebih lanjut, mantan gubernur Jawa Barat itu mengungkapkan tim SES akan diisi setidaknya 70% anak muda. Sedangkan komposisi lengkap tim SES RK Suswono akan diumumkan dalam 2 atau 3 hari ke depan. Pak Ahmad Riza Patria udah fix ya. Tinggal kita mengumumkan secara resmi dengan tim SES yang 70% anak-anak muda. Contohnya Mbak Angki ini, jubir saya, salah satu jubir. Nanti wajah tim SES kami mayoritas seumuran beliau. Jadi kapan Pak? Sementara bakal calon wakil gubernur Jakarta, Rano Karno, melakukan silaturahim ke Ponpes Az-Ziyadah dan ziarah makam ke Kiai Haji Buya Yazadi di Jalan Madrasah Klender. Pada kesempatan tersebut, Rano Karno yang berpasangan dengan Bacagub Pramono Anung menguraikan pentingnya pembangunan manusia yang tidak kalah penting dengan pembangunan infrastruktur. Pameran Dul dalam sinetron Sidul Anak Sekolahan ini menyatakan pondok pesantren memiliki keunggulan dalam mencetak generasi berkualitas. Pondok pesantren itu adalah fondasi dari sebuah pembangunan paling dasar, karena kebetulan saya pernah di Banten. Banten itu sentral yang namanya 1000 kiai, pesantren banyak. Jadi agak mirip lah, artinya jangan lupa selain kita pembangunan fisik, pembangunan manusianya itu juga penting. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Tak hanya bertemu langsung dengan warga, paslon yang akan bersaing di Pilkada Jakarta juga memanfaatkan media sosial mereka. Isi media sosial mereka pun beragam, mulai dari kampanye hingga keseharian masing-masing paslon. Dari Kuitang pergi ke Cikini, dari Bekasi pergi ke Ciawi, Anda datang pergi ke sini untuk diskusi dengan masyarakat. Ridwan Kamil, salah satu bakal calon gubernur Jakarta, gencar menggunakan media sosialnya untuk membagikan momennya bertemu warga. RK juga kerap membagikan momen pribadinya. Terbaru, RK membagikan momen dirinya terima gelar honorary profesor. Beh, kata-kata hari ini, Beh. Alhamdulillah, syukur yang ada dan jaga kesehatan dengan memelihara kebugaran tubuh. Insya Allah, Allah akan meridhoi apa yang kita lakukan. Kini, wakilnya Suswono juga kerap membagikan kegiatannya di media sosial. Suswono pun mulai sering turun untuk bertemu dengan warga di lapangan. Suswono juga sering membagikan momen kebersamaan dirinya dengan keluarga. Sementara lawannya, pasangan Pramono Anung Rano Karno juga sangat aktif di media sosial. Bahkan mereka membagikan momen-momen seru interaksi antara keduanya. Bakal calon gubernur Jakarta Pramono Anung juga membagikan momen saat menghabiskan waktu dengan sang istri. Kemudian untuk wakilnya Rano Karno alias Sidul juga sering membagikan kesehariannya, termasuk saat menembus kemacetan kota Jakarta.
Kegiatannya sebagai selebritas pun juga dibagikan di media sosialnya. Salah satunya momen saat dirinya berpose untuk foto kampanye. Tidak hanya kesehariannya, Sidul juga kerap membagikan foto-foto dirinya bersama sang istri. Sementara pasangan calon independen Dharma Pongrekun Kunwardana masih belum memaksimalkan sosial media milik keduanya. Meskipun ada beberapa video, namun tidak ada yang bersifat personal. Padahal publik cukup penasaran dengan sosok keduanya. Menarik dilihat apakah strategi kampanye menggunakan medsos akan lebih efektif bila dibandingkan turun langsung ke masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 2 orang yang dulu bersanding sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bandung kini bersaing di Pilkada 2024. Artis Syahrul Gunawan mantap maju sebagai calon Bupati Bandung akan berhadapan dengan Dadang Supriyatna. Menariknya, Dadang Supriyatna maju sebagai petahana dengan menggait artis Ali Syakieb sebagai calon Wakil Bupati Bandung. Artis Syahrul Gunawan memantapkan diri maju dalam kontestasi pilkada sebagai calon Bupati Bandung berpasangan dengan Gun Gun Gunawan. Syahrul yakin pengalamannya sebagai wakil bupati sejak 2021 menjadi modal mengetahui apa yang dibutuhkan masyarakat Bandung. Di Pilkada Kabupaten Bandung, Syahrul Gunawan yang kini masih menjabat sebagai wakil Bupati Bandung bakal berhadapan dengan petahana Bupati Bandung, Dadang Supriyatna, yang sebelumnya adalah pasangannya. Menariknya, kembali maju untuk periode kedua, Dadang Supriyatna langsung menggait artis Ali Syakieb sebagai calon wakil Bupati Bandung. Ali Syakieb yang dikenal sebagai aktor, memulai karir politik dimulai dengan maju sebagai caleg DPR RI Dapil 11. Namun perolehan suaranya di Dapil Jawa Barat 11 kalah dari Mulan Jamila. Pokoknya boleh-boleh aja ya maju sebagai kepala daerah. Yang penting jangan cuma modal popularitas, tapi harus unjuk kualitas untuk memajukan daerah. Artis Ramzy juga tidak ketinggalan untuk ikut kontestasi Pilkada 2024. Ramzy siap bertarung menjadi calon wakil Bupati Cianjur mendampingi Muhammad Wahyu. Ada Dede Lesti. Artis dan presenter kondang Ramzy menambah panjang daftar figur artis yang mencalonkan diri di Pilkada 2024. Ramzy mendaftarkan diri sebagai calon wakil Bupati Kabupaten Cianjur, mendampingi Muhammad Wahyu Ferdian dalam kontestasi Pilbub. Nama besar dan ketenarannya membuat kemunculan Ramzy menjadi magnet pusat perhatian. Dalam karir politiknya, Ramzy sempat maju sebagai calon legislatif, caleg DPR RI Dapil Jabar 5 dari Partai Nasdem. Namun Ramzy tidak lolos ke Senayan. Meski gagal ke Senayan, namun Ramzy mantap maju di Pilkada 2024 lantaran ingin berkontribusi bagi masyarakat Cianjur. Dengan tekad bulat, pasangan Wahyu Ramzy mengusung Semangat Cianjur Era Baru melalui program strategis dan inovatif tanpa menghilangkan nilai-nilai budaya dan tradisional Cianjur. Pemirsa, bakal calon Gubernur Nusa Tenggara Barat Siti Rohmi Jalilah belusukan ke pasar tradisional Kebon Ruk Ampenan di Kota Mataram. Mendengarkan aspirasi serta berinteraksi langsung dengan pedagang dan masyarakat menjadi cara Umi Rohmi untuk dapat berperan memberikan solusi di tengah permasalahan yang dialami. Kedatangan Siti Rohmi Jalilah bersama rombongan di pasar tradisional Kebon Roek Ampenan Kota Mataram mendapatkan sambutan antusias dari para pedagang dan masyarakat. Bakal calon Gubernur NTB yang diusung Partai Perindo ini berkeliling pasar untuk menyerap aspirasi pedagang dan masyarakat serta memastikan harga kebutuhan pokok tetap terjangkau. Siti Rohmi Jalilah yang juga Ketua Dewan Pertimbangan DPW Partai Perindo NTB ini juga meminta kepada para pedagang untuk menjaga kondusivitas dan kebersihan agar masyarakat semakin nyaman berbelanja di pasar tradisional. Untuk pedagang tradisional tetap semangat, semoga
makin laku ya, dan kondisi pasarnya juga makin kondusif. Ya bagus sih saya lihat tadi ya, semoga ke depan makin bersih dan dagangan-dagangan semua makin laku. Kita mohon juga nanti siapapun yang terpilih nantinya menjadi NTB 1 atau gubernur agar ikut terlibat langsung juga berkontribusi untuk pasar yang ada di Kota Mataram. Itu harapan saya sebagai Ketua Forum Pasar Kota Mataram. Dalam berbagai visi misinya, Siti Rohmi Jalilah yang selalu mengedepankan program pembangunan pro rakyat termasuk kepada para pedagang kecil agar semakin maju dan berkembang. Dari Mataram NTB, Hari Kasih di iNews melaporkan. Pemirsa, dalam pengarahan kepada pejabat TNI Polri di Istana Negara IKN, Presiden Joko Widodo sempat menyinggung keberlanjutan pembangunan IKN. Jokowi menyebut Presiden terpilih Prabowo Subianto akan mendorong keberlanjutan dan percepatan pembangunan IKN. Belum jadi. Masih dalam proses pembangunan. Mungkin bisa memakan waktu 10 tahun, 15 tahun, dan bahkan 20 tahun. Meskipun saya meyakini Bapak Presiden terpilih pernah menyampaikan kepada saya, akan saya percepat, Pak. Momen menarik terjadi saat Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menghadiri sidang Kabinet Paripurna terakhir di Istana Garuda Ibu Kota Negara Nusantara, Kalimantan Timur. Presiden terpilih Prabowo dikerumuni ibu-ibu untuk bersuah foto bersama. Salah satu sosok yang bersuah foto bersama Prabowo adalah Anissa Pohan, istri Menteri Agraria, Tata Ruang, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono, serta istri Menko Polhukam Nani Haji Cahyanto. Saat asik bersuah foto, tiba-tiba Ibu Iriana Jokowi juga ikut bersuah foto. Iriana Jokowi yang mengenakan pakaian serba merah muda langsung ambil posisi di bagian depan ibu-ibu yang mengerumuni Prabowo. Melihat hal tersebut, Prabowo yang hadir mengenakan pakaian putih dan peci hitam nampak agak kaget dan langsung menundukkan badan. Bahkan Prabowo sempat menanyakan keberadaan Presiden Joko Widodo. Sebelumnya dalam sidang kabinet, Presiden Joko Widodo menyampaikan sejumlah hal kepada para menteri. Salah satu poin yang ditekankan adalah mendukung transisi pemerintah agar berjalan efektif. Jelang purna tugas pada 20 Oktober mendatang, Presiden Joko Widodo berpamitan kepada masyarakat dalam sejumlah kegiatannya. Jokowi juga menyampaikan permohonan maaf atas kesalahan yang dilakukan selama 10 tahun menjabat sebagai presiden. Presiden Joko Widodo pamit dan meminta maaf saat bertemu warga di pasar tradisional Deli Mas Lubuk Pakam, Deli Serdang, Sumatera Utara. Dalam kunjungannya, Presiden Joko Widodo membagikan kaos dan bingkisan kepada warga yang telah lama menunggu kedatangannya. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo juga sempat meminta maaf kepada warga jika selama 10 tahun menjabat sebagai presiden, masyarakat ada yang merasa kecewa pada kepemimpinannya. Melalui pengeras suara, Presiden juga berpamitan kepada warga di Pasar Soponyono, Surabaya, Jawa Timur. Karena nanti bulan depan, tanggal 20 Oktober, saya purna tugas, saya mohon pamit. Saya ingin mohon pamit, ya. Dan mohon maaf, pangapunten, kalau ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Oke? Atas itu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden pun sudah menyampaikan permintaan maafnya di publik di beberapa kesempatan. Pada sidang tahunan MPR yang digelar sehari sebelum peringatan kemerdekaan RI, Presiden menyampaikan permintaan maafnya kepada rakyat Indonesia. Saya dan Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin mohon maaf untuk setiap hati yang mungkin kecewa
untuk setiap harapan yang mungkin belum bisa terwujud, untuk setiap cita-cita yang mungkin belum bisa tergapai. Sekali lagi kami mohon maaf. Kami mohon maaf. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. Sebelumnya, saat zikir kebangsaan pada Kamis 1 Agustus 2024, Presiden Joko Widodo juga menyampaikan permintaan maaf. Dengan berlinang air mata, Jokowi minta maaf atas kesalahan yang dilakukan selama menjabat sebagai Presiden. Ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan kilap selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Permintaan maaf Jokowi ini disampaikan jelang berakhirnya pemerintahan Presiden Joko Widodo. Rencananya, Jokowi akan purna tugas sebagai Presiden pada Oktober 2024 mendatang. Kini, Presiden Jokowi pun akan menetap di IKN hingga berakhirnya masa jabatan. Tim Liputan iNews melaporkan. 1 bulan menjelang pelantikan, Presiden terpilih Prabowo Subianto belum secara eksplisit mengumumkan susunan kabinetnya. Prabowo ingin menterinya berasal dari kalangan profesional dan mampu bekerja dengan baik. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka segera dilantik pada bulan Oktober 2024. Hingga kini, nama-nama yang akan mengisi posisi di kabinet Prabowo Gibran semakin kencang dihembuskan. Meski belum ada nama pasti yang disebut, namun Prabowo ingin membentuk kabinet Zaken atau kabinet kerja yang sebagian besar diisi oleh profesional di bidangnya. Hal ini sempat diutarakan oleh Sekjen Partai Gerindra tentang komposisi nama menteri yang akan mengisi posisi di kabinet. Pak Prabowo ingin ini adalah sebuah pemerintahan Zaken kabinet, di mana yang duduk adalah orang-orang yang ahli di bidangnya, meskipun yang bersangkutan berasal atau diusulkan dari partai politik, sehingga tidak kehilangan relevansinya di jabatan yang diduduki, karena yang bersangkutan memiliki keahlian dari jabatan yang disandang. Meski pembentukan kabinet menjadi hak prerogatif Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, namun partai politik pengusung berhak mengusulkan nama untuk mengisi jabatan menteri di kabinet. Yang pertama, untuk penyusunan kabinet adalah hak prerogatif Presiden terpilih. Jadi kalau kita ini jangan bertindak atau berkomentar melampaui batas kewenangan. Serahkan semuanya kepada Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo. Mau berapa jumlahnya kita lihat aja. Dan saya yakinkan bahwa pasti Pak Prabowo akan mempertimbangkan secara matang dan akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hingga kini belum ada pembentukan tim yang secara khusus akan menyaring nama-nama menteri untuk mengisi posisi di kabinet. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka baru membentuk tim sinkronisasi untuk memastikan transisi pemerintahan berjalan lancar. Sementara itu, Menteri ATR BPN sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, mengaku siap jika terpilih dalam bagian kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto. AHY siap menjadi bagian super tim yang akan dibentuk untuk 5 tahun ke depan. Ditemui usai mengikuti sidang kabinet paripurna di Istana Garuda IKN, Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono mengaku siap bergabung dalam kabinet Prabowo Gibran. AHY menyebut Partai Demokrat bagian tak terpisahkan dari perjuangan Prabowo Gibran dalam Pilpres 2024 lalu. Menurut AHY, semua pihak harus siap menjadi bagian super tim yang akan dibentuk untuk 5 tahun ke depan. Partai Demokrat dalam hal ini menjadi bagian tak terpisahkan dari perjuangan dan kemenangan Bapak Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden 2024 kemarin. Sehingga kami tentunya berharap dapat
menjadi bagian juga dalam mengawal pemerintahan ke depan. Dan ini juga yang diharapkan dan ditugaskan oleh beliau kepada kami. Komisi Pemilihan Umum Jakarta telah selesai melaksanakan penelitian perbaikan administrasi bakal pasangan Cagup-Cawagup. Dari 3 pasang berkas tersebut, KPU Jakarta menyatakan ketiga pasangan telah memenuhi syarat. Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta umumkan 3 pasangan bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Pramono Anung Rano Karno, Ridwan Kamil Siswono dan Dharma Pongre Kun Wardana memenuhi syarat administrasi untuk Pilkada 2024. Hasil penelitian perbaikan administrasi ini diserahkan kepada masing-masing dari ketiga perwakilan bakal pasangan calon. Selanjutnya dari tanggal 15 hingga 18 Desember nanti KPU memasuki tahapan proses tanggapan serta saran masyarakat. Setelah menerima tanggapan dari masyarakat, baru KPU DKI Jakarta melakukan klarifikasi pada 21 September mendatang. Selanjutnya penetapan pasangan calon akan dilakukan pada 22 September 2024. Dan dari ketiga hasil tersebut yang sudah kami sampaikan kepada para perwakilan dari tim pasangan calon, ini ketiga pasangan calon dinyatakan seluruhnya memenuhi syarat. Nah, setelah ini prosesnya masih ada, yaitu tahapan selanjutnya adalah tahapan tanggapan masyarakat, tanggal 15 sampai 18 September. Dari Jakarta, Hadisri Arifah dan Dibernadi, iNews melaporkan. Bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil memastikan politikus Gerindra Ahmad Riza Patria sebagai ketua tim pemenangan RK Suswono menggantikan Ahmad Syahroni yang mengundurkan diri. Sementara bakal calon wakil gubernur Rano Karno melakukan silaturahmi ke Ponpes Az-Ziyadah. Politikus Partai Gerindra Ahmad Riza Patria menjadi ketua tim pemenangan Ridwan Kamil Suswono. Diungkap Ridwan Kamil di sela acara bertemu sahabat disabilitas di halte bus Transjakarta Tosari. Ridwan Kamil ditemani jubir tim ses RK Suswono bidang sosial yang juga bendahara umum Partai Perindo Angki Yudhistia. Lebih lanjut, mantan gubernur Jawa Barat itu mengungkapkan tim ses akan diisi setidaknya 70% anak muda. Sedangkan komposisi lengkap tim ses RK Suswono akan diumumkan dalam 2 atau 3 hari ke depan. Pak Ahmad Riza Patria udah fix ya. Tinggal kita mengumumkan secara resmi dengan tim ses yang 70% anak-anak muda. Contohnya Mbak Angki ini, jubir saya, salah satu jubir. Nanti wajah tim ses kami mayoritas seumuran beliau. Jadi kapan Pak? Sementara bakal calon wakil gubernur Jakarta Rano Karno melakukan silaturahim ke Ponpes Az-Ziyadah dan ziarah makam ke Kiai Haji Buya Yazadi di Jalan Madrasah Klender. Pada kesempatan tersebut, Rano Karno yang berpasangan dengan Bacagup Pramono Anung menguraikan pentingnya pembangunan manusia yang tidak kalah penting dengan pembangunan infrastruktur. Pemeran Dul dalam sinetron Sidul Anak Sekolahan ini menyatakan pondok pesantren memiliki keunggulan dalam mencetak generasi berkualitas. Pondok pesantren itu adalah fondasi dari sebuah pembangunan paling dasar, karena kebetulan saya pernah di Banten. Banten itu sentral yang namanya 1000 kiai, pesantren banyak. Jadi agak mirip lah, artinya jangan lupa selain kita pembangunan fisik, pembangunan manusianya itu juga penting. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Tak hanya bertemu langsung dengan warga, paslon yang akan bersaing di Pilkada Jakarta juga memanfaatkan media sosial mereka. Isi media sosial mereka pun beragam, mulai dari kampanye hingga keseharian masing-masing paslon. Dari Kuitang pergi ke Cikini, dari Bekasi pergi ke Ciawi, Anda datang pergi ke sini untuk diskusi dengan masyarakat. Ridwan Kamil, salah satu bakal calon gubernur Jakarta, gencar menggunakan media sosialnya untuk membagikan momennya bertemu warga. RK juga kerap membagikan momen pribadinya. Terbaru, RK membagikan momen dirinya terima gelar honorary profesor. Beh, kata-kata hari ini, Beh. Alhamdulillah, syukur yang ada dan jaga kesehatan dengan memelihara kebugaran tubuh. Insya Allah, Allah akan meridhoi apa yang kita lakukan. Kini, wakilnya Suswono juga kerap membagikan kegiatannya di media sosial.
Suswono pun mulai sering turun untuk bertemu dengan warga di lapangan. Suswono juga sering membagikan momen kebersamaan dirinya dengan keluarga. Sementara lawannya, pasangan Pramono Anung Rano Karno juga sangat aktif di media sosial. Bahkan mereka membagikan momen-momen seru interaksi antara keduanya. Bakal calon gubernur Jakarta Pramono Anung juga membagikan momen saat menghabiskan waktu dengan sang istri. Kemudian untuk wakilnya Rano Karno alias Sidul juga sering membagikan kesehariannya, termasuk saat menembus kemacetan kota Jakarta. Kegiatannya sebagai selebritas pun juga dibagikan di media sosialnya. Salah satunya momen saat dirinya berpose untuk foto kampanye. Tidak hanya kesehariannya, Sidul juga kerap membagikan foto-foto dirinya bersama sang istri. Sementara pasangan calon independen Dharma Pongrekun Kunwardana masih belum memaksimalkan sosial media milik keduanya. Meskipun ada beberapa video, namun tidak ada yang bersifat personal. Padahal publik cukup penasaran dengan sosok keduanya. Menarik dilihat apakah strategi kampanye menggunakan medsos akan lebih efektif bila dibandingkan turun langsung ke masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 2 orang yang dulu bersanding sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bandung kini bersaing di Pilkada 2024. Artis Syahrul Gunawan mantap maju sebagai calon Bupati Bandung akan berhadapan dengan Dadang Supriyatna. Menariknya, Dadang Supriyatna maju sebagai petahana dengan menggait artis Ali Syakieb sebagai calon Wakil Bupati Bandung. Artis Syahrul Gunawan memantapkan diri maju dalam kontestasi pilkada sebagai calon Bupati Bandung berpasangan dengan Gun Gun Gunawan. Syahrul yakin pengalamannya sebagai wakil bupati sejak 2021 menjadi modal mengetahui apa yang dibutuhkan masyarakat Bandung. Di Pilkada Kabupaten Bandung, Syahrul Gunawan yang kini masih menjabat sebagai wakil Bupati Bandung bakal berhadapan dengan petahana Bupati Bandung Dadang Supriyatna yang sebelumnya adalah pasangannya. Menariknya, kembali maju untuk periode kedua, Dadang Supriyatna langsung menggait artis Ali Syakieb sebagai calon wakil Bupati Bandung. Ali Syakieb yang dikenal sebagai aktor, memulai karir politik dimulai dengan maju sebagai caleg DPR RI Dapil 11. Namun perolehan suaranya di Dapil Jawa Barat 11 kalah dari Mulan Jamila. Pokoknya boleh-boleh aja ya maju sebagai kepala daerah. Yang penting jangan cuma modal popularitas, tapi harus unjuk kualitas untuk memajukan daerah. Artis Ramzy juga tidak ketinggalan untuk ikut kontestasi Pilkada 2024. Ramzy siap bertarung menjadi calon wakil Bupati Cianjur mendampingi Muhammad Wahyu. Ada Dede Lesti. Artis dan presenter kondang Ramzy menambah panjang daftar figur artis yang mencalonkan diri di Pilkada 2024. Ramzy mendaftarkan diri sebagai calon wakil Bupati Kabupaten Cianjur, mendampingi Muhammad Wahyu Ferdian dalam kontestasi Pilbub. Nama besar dan ketenarannya membuat kemunculan Ramzy menjadi magnet pusat perhatian. Dalam karir politiknya, Ramzy sempat maju sebagai calon legislatif, caleg DPR RI Dapil Jabar 5 dari Partai Nasdem. Namun Ramzy tidak lolos ke Senayan. Meski gagal ke Senayan, namun Ramzy mantap maju di Pilkada 2024 lantaran ingin berkontribusi bagi masyarakat Cianjur. Dengan tekad bulat, pasangan Wahyu Ramzy mengusung semangat Cianjur era baru melalui program strategis dan inovatif tanpa menghilangkan nilai-nilai budaya dan tradisional Cianjur. Pemirsa, bakal calon Gubernur Nusa Tenggara Barat Siti Rohmi Jalilah belusukan ke pasar tradisional Kebon Ruk Ampenan di Kota Mataram. Mendengarkan aspirasi serta berinteraksi langsung dengan pedagang dan masyarakat menjadi cara Umi Rohmi
untuk dapat berperan memberikan solusi di tengah permasalahan yang dialami. Kedatangan Siti Rohmi Jalilah bersama rombongan di pasar tradisional Kebon Roek Ampenan Kota Mataram mendapatkan sambutan antusias dari para pedagang dan masyarakat. Bakal calon gubernur NTB yang diusung Partai Perindo ini berkeliling pasar untuk menyerap aspirasi pedagang dan masyarakat serta memastikan harga kebutuhan pokok tetap terjangkau. Siti Rohmi Jalilah yang juga Ketua Dewan Pertimbangan DPW Partai Perindo NTB ini juga meminta kepada para pedagang untuk menjaga kondusivitas dan kebersihan agar masyarakat semakin nyaman berbelanja di pasar tradisional. Untuk pedagang tradisional tetap semangat, semoga semakin laku ya, dan kondisi pasarnya juga makin kondusif. Ya bagus sih saya lihat tadi ya, semoga ke depan makin bersih dan dagangan-dagangan semua makin laku. Kita mohon juga nanti siapapun yang terpilih nantinya menjadi NTB 1 atau gubernur agar ikut terlibat langsung bila berkontribusi untuk pasar yang ada di Kota Mataram. Itu harapan saya sebagai Ketua Forum Pasar Kota Mataram. Dalam berbagai visi misinya, Siti Rohmi Jalilah yang selalu mengedepankan program pembangunan pro rakyat termasuk kepada para pedagang kecil agar semakin maju dan berkembang. Dari Mataram NTB, Hari Kasih di iNews melaporkan. Anda kembali di Sido Siang, pemirsa memasuki libur panjang akhir pekan, peringatan Maulid Nabi, jalanan Jakarta terpantau lengang. Suasana di kawasan Bundaran HI tampak lengang dan jauh dari keramaian lalu lalang kendaraan. Masyarakat Jakarta yang biasanya berkegiatan di kawasan jantung Jakarta, pada akhir pekan ini mulai berpergian untuk berlibur menikmati libur panjang akhir pekan bersama keluarga. Berbeda dengan suasana Jakarta yang lengang, suasana libur akhir pekan tampak terasa di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten. Di mana Bandara Soekarno-Hatta dipadati antrean panjang calon penumpang. Terjadi kenaikan penumpang sebanyak 30% dibandingkan dengan hari biasanya. Libur panjang akhir pekan dimanfaatkan masyarakat berlibur atau pulang kampung. Seperti yang terjadi di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten. Konter check-in Terminal 2 Bandara dipadati dengan panjangnya antrean calon penumpang. Terjadi peningkatan jumlah penumpang sebanyak 30% dibandingkan dengan hari biasanya. Dengan pergerakan pesawat mencapai 1.087 penerbangan. Diperkirakan jumlah penumpang akan terus meningkat. Diimbau penumpang datang 3 jam lebih awal agar tidak tertinggal pesawat. Sementara itu kepadatan pada akhir pekan juga terlihat di stasiun kereta cepat Halim. Sebanyak 70.000 tiket Wush telah terjual untuk keberangkatan 13 hingga 16 September 2024. Jumlah ini juga akan terus bertambah mengingat penjualan tiket masih berlangsung. Selama libur panjang, KCIC mengoperasikan 48 perjalanan Wush dengan total lebih dari 115.000 kursi. Diperkirakan hari ini akan menjadi puncak kepadatan masyarakat yang ingin menggunakan kereta cepat Jakarta-Bandung. Memasuki libur panjang akhir pekan dalam rangka peringatan Maulid Nabi, arus lalu lintas di kawasan wisata Puncak mengalami peningkatan jumlah volume kendaraan. Antrian panjang kendaraan terjadi di kawasan Simpang Gadok, Kabupaten Bogor, Sabtu pagi. Kemacetan terjadi karena banyaknya wisatawan menggunakan kendaraan pribadi maupun bus wisata dari arah Jakarta menuju Puncak di Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Antrean kendaraan mengular dari eksit tol Ciawi hingga Megamendung atau sekitar 4 km. Kepadatan juga terjadi di sejumlah titik rawan kemacetan, di antaranya adalah Simpang Gadok, Pasir Angin, Megamendung hingga Pasar Cisarua, Bogor.
Suasana libur panjang akhir pekan juga terasa di Pantai Ancol, Jakarta. Tarif yang ramah di kantong menjadikan wisata Ancol digemari oleh masyarakat Jakarta dan sekitarnya. Pantai Lagun Ancol terpantau sangat ramai oleh para pengunjung, yang mana para pengunjung datang dari berbagai daerah, khususnya Jakarta dan juga maupun sekitar Jakarta. Dan memang Pantai Lagun ini, khususnya Ancol ini menjadi tempat destinasi favorit, yang mana masyarakat di sini bisa menikmati berbagai macam fasilitas untuk bermain anak, khususnya anak-anak bisa bermain di area pinggir pantai maupun juga bermain pasir. Dan juga masyarakat untuk orang tua juga bisa bersantai ria di area pantai ini sambil menikmati makan siang bersama, menggelar tikar bersama keluarga tercinta. Dan untuk diketahui juga bahwasanya area bermain pantai ini dibuka hingga pukul 16, maksud kami pukul 18.00 waktu Indonesia Barat nanti sore. Dan dipastikan orang tua ini harus terus tetap memantau anaknya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Dan bagi Anda yang masih bingung untuk memilih menghabiskan libur waktu luang Anda bisa menjadikan Pantai Ancol ini menjadi salah satu destinasi wisata favorit Anda, dikarenakan juga harga yang cukup terjangkau dan juga lokasi mudah diakses oleh masyarakat. Dari Jakarta, Indra Setiabudi, Laksana, iNews melaporkan. Dan pemirsa, langsung saja untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan kepadatan penumpang liburan panjang akhir pekan yang bertepatan dengan Maulid Nabi di stasiun kereta api Pasar Senen dan kereta cepat Wush di Halim Jakarta. Kami sudah terhubung dengan rekan Syahreza Zanski dan Aya Nufus. Kita terlebih dahulu menyapa rekan Syahreza Zanski yang sudah berada di stasiun Pasar Senen Jakarta. Syahreza, bagaimanakah situasi di sana? Apakah ada peningkatan penumpang yang signifikan memasuki libur panjang ini? Ya, baik Camar dan juga pemirsa, benar sekali bahwa aktivitas ataupun kepadatan sudah mulai tampak khususnya di stasiun Pasar Senen di Jakarta Pusat. Di mana seperti yang bisa Anda lihat di layar kaca ini ada lonjakan calon penumpang tentunya pada hari ini terlihat dari lorong pintu masuk daripada stasiun Pasar Senen, dan tadi sempat ada antrian juga di beberapa momen jelang beberapa menit keberangkatan menuju kota-kota destinasi yang mereka tuju pada hari ini. Lalu kepadatan juga tampak di area menunggu keberangkatan, di mana ada beberapa kursi yang beberapa tidak menyisakan satu kursi dan tampak amat penuh dengan koper. Ini menandakan bahwa adanya mobilitas dan juga aktivitas masyarakat sembari menunggu keberangkatan mereka untuk bisa menunggu ataukah menghabiskan waktu mereka pada hari ini. Tentunya dilakukan secara bersamaan dengan menunggu makanan dan juga berbincang ke beberapa orang tentunya. Lalu kepadatan juga terlihat di beberapa titik seperti titik area parkir ataupun area drop off, di mana tadi kami melihat ada beberapa kendaraan yang lalu lalang dan juga sempat padat ataupun mengular begitu. Sehingga ini lagi-lagi menandai bahwasanya hari ini menjadi tingkat kepadatan yang terjadi di stasiun Pasar Senen, khususnya di sesi long weekend Maulid Nabi Muhammad tentunya. Camar dan juga pemirsa, jika bisa kami jabarkan, hari ini ada sekitar 36.000 penumpang yang berangkat di KAI Daob 1 Jakarta, termasuk 15.500 orang yang berangkat di stasiun Pasar Senen Jakarta. Lalu dilanjutkan lagi dari stasiun Gambir, ada sekitar 12.300 orang yang berangkat dari stasiun Gambir tentunya. Lalu dilanjutkan dengan beberapa stasiun yang ada di Daob 1 Jakarta seperti di stasiun Cikarang, Bekasi, Jatinegara, Karawang, bahkan stasiun-stasiun lainnya, di mana jika dirangkum destinasi daripada favorit mereka ataupun destinasi wisata ataupun arah tujuan mereka untuk pulang, ini mayoritas didominasi ke arah Surabaya, Malang, Yogyakarta dan juga Solo tentunya begitu Camar. Dan bisa dijabarkan kembali bahwasanya hari ini ada sekitar 63 kereta yang berangkat pada hari ini dari KAI Daob 1 Jakarta. Di antaranya 31 kereta ini berangkat dari stasiun Pasar Senen begitu. Lalu dilanjutkan dengan beberapa puluhan kereta yang berangkat dari KAI Daob 1 Jakarta seperti dari Gambir dan beberapa stasiun lainnya. Artinya jika kita membandingkan kembali dengan angka sebelumnya,
ini jika dibandingkan dengan Sabtu lalu terjadi peningkatan 51% terhadap calon penumpang yang ada ataupun meningkat pada hari ini, di mana pada Sabtu pekan lalu ini hanya ada 24.000 penumpang, sehingga ini benar-benar terjadi lonjakan yang sangat amat signifikan, Camar dan juga pemirsa, sehingga diharapkan bagi para masyarakat ini untuk tetap tertib dan juga bisa menikmati perjalanan mereka pada hari ini, tentunya ke berbagai destinasi atau kota yang mereka tuju pada hari ini. Camar dan juga pemirsa, sejatinya tiket sudah terjual banyak sekali, ada sekitar 124.000 tiket yang sudah terjual untuk edisi sampai 17 September 2024, sehingga ini untuk tiket juga masih bisa terjual kembali. Artinya masyarakat yang ingin melakukan perjalanan ataupun liburan masih bisa membeli tiket di berbagai platform ataupun di KAI Daob 1 Jakarta tentunya. Camar, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Reza. Tadi melaporkan langsung dari Stasiun Senen. Kita juga akan menyapa Ayah Nufus yang sudah ada di stasiun kereta KCIC Halim, Jakarta. Ayah, bagaimanakah suasana kepadatan penumpang memasuki libur panjang hari ini? Silahkan. Pantauan kami sejak pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat tadi di stasiun kereta cepat Wush ini sudah diramaikan oleh calon penumpang sejak pagi tadi. Kemana memang berdasarkan informasi dari pihak KCIC sendiri menyebutkan bahwa sejak kemarin hari Jumat tanggal 13 hingga 16 September mendatang, ini tepatnya hari Senin yang bertepatan dengan hari libur dalam rangka Maulid Nabi Muhammad SAW, ini akan ramai dan banyak masyarakat yang memilih untuk menggunakan kereta cepat Wush menuju ke Bandung. Dan berdasarkan informasi sejak kemarin hingga 16 hari Senin mendatang, ini ada sekitar 70.000 tiket yang sudah ludes terjual. Dan untuk hari ini sendiri, yakni tepatnya hari Sabtu, sudah ada sebanyak 17.000 tiket yang sudah habis terjual. Ini artinya keberangkatan dari pagi hingga sore hari nanti ini sudah penuh atau sudah dipadati oleh sejumlah penumpang yang ingin berangkat ke stasiun Bandung. Dari pihak KCIC sendiri sudah menyiapkan sekitar 48 perjalanan setiap harinya. Ini artinya akan ada sekitar 28.800 kursi yang disiapkan untuk para calon penumpang. Artinya ini sudah mengakomodir begitu ya demand dari masyarakat yang ingin berpergian ke Bandung pada libur panjang akhir pekan ini. Sementara dari pihak KCIC sendiri juga menyebutkan bahwa untuk pemesanan tiket ini kemungkinan masih akan terus dibuka, di mana untuk masyarakat bisa melakukan pembelian melalui situs resmi atau web dari KCIC atau dari situs resmi lainnya. Dan juga untuk seluruh calon penumpang ini dihimbau agar sudah tiba di stasiun kereta cepat Wush 30 menit sebelum keberangkatan, dikarenakan memang untuk pintu dari peron sendiri ini akan ditutup 5 menit sebelum keberangkatan. Artinya memang untuk para penumpang nantinya 5 menit sebelum keberangkatan sudah harus berada di peron dan memasuki kereta cepat Wush untuk kemudian berangkat tepat waktu. Selain itu juga KCIC mengimbau para calon penumpang ini untuk berangkat dari rumahnya masing-masing menggunakan transportasi umum seperti LRT Jabodebek dan juga Transjakarta, dikarenakan memang transportasi umum ini memiliki jadwal yang lebih pasti jika dibandingkan dengan menggunakan kendaraan pribadi untuk mengurangi terjadinya keterlambatan untuk keberangkatan menggunakan kereta cepat Wush ini. Sementara demikian, Camar. Baik, terima kasih atas informasinya. Ada Syahreza Zanski dan juga Ayah Nufus melaporkan dari Stasiun Pasar Senen Jakarta dan Stasiun KCIC Halim Jakarta. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Salam sehat. Pemirsa, masih soal wisata bagi para pecinta alam dan petualang, Curug Lawe Secepit di Kendal, Jawa Tengah patut dijelajahi. Selain menyuguhkan pesona air terjun di lereng Gunung Ungaran, juga menawarkan keunikan batu cermin. Curug Lawe Secepit di lereng Gunung Ungaran menawarkan keindahan alam yang eksotis. Terlebih, kabut yang menyelimuti curug yang terletak di Desa Wisata Ngasrep Balong, Kendal, Jawa Tengah ini menambah atmosfer berbeda yang membuat pesona Curug Lawe begitu memukau. Menariknya lagi, dengan ketinggian sekitar 20 meter, curug ini dikelilingi hutan pinus dengan udara sejuk yang memikat. Pemandangan tebing yang menjulang tinggi ditambah beberapa rumah satwa langka membuat Curug Lawe banyak didatangi para pecinta alam.
Uniknya lagi nih, ada batu cermin yang tidak pernah basah meskipun terus-menerus terkena aliran air terjun. Tempatnya indah, menarik, dan juga gak jauh juga dari rumah. Di situ bareng teman-teman, terus foto-foto di sini, sama tadi ada bikin video juga. Tanya itu legenda adanya harta karun berupa emas dan intan di bawah batu besar dipercaya banyak wisatawan untuk membasuh muka agar membuat wajah tampak berseri seperti kilauan emas permata. Kalau jenengan semuanya main ke sini harus cuci muka. Harapannya nanti kan wajah bersinar, berseri kayak intan dan emas. Untuk bisa menikmati eksotisme Curug Lawe secepit, Anda hanya perlu merogoh kocek Rp5.000 per orang dan buka setiap hari mulai pukul 7.30 pagi hingga 5 sore. Dari Kendal, Jawa Tengah, Taufik Budi Nur Cahyanto, iNews melaporkan. Selanjutnya pemirsa, bagi Anda yang hobi berwisata air terjun Tibu Mana yang ada di Kabupaten Bangli, Bali bisa Anda coba untuk dikunjungi. Karena selain lokasinya yang mudah dijangkau, air terjun ini juga menawarkan keindahan alam yang masih sangat asri. Inilah pesona keindahan alam air terjun Tibu Mana yang berada di Banjar Bangun Lemah Kawa, Desa Apuan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, Bali. Air terjun ini menawarkan pengalaman yang memukau bagi para pengunjung yang mencari keindahan alam. Untuk bisa sampai ke lokasi, para pengunjung harus melewati jalan setapak dan puluhan anak tangga dengan jarak sekitar 300 meter dari area parkir. Pengunjung juga akan melintasi jembatan alami yang terbuat dari bambu. Tiba di lokasi air terjun dengan ketinggian 20 meter ini membuat mata pengunjung kembali dimanjakan oleh bentangan tebing-tebing yang diselimuti lumut hijau, air yang jernih, serta palungan sungai berwarna biru menjadikan para pengunjung akan jadi lebih betah berlama-lama menikmati pesona alam yang menenangkan ini. Wisata ini dengan sabta pesona, 7 keindahan, 7 kenyamanan yang harus kita pertahankan dalam konsep menarik wisatawan sehingga bisa berkembang dengan baik dan ada peningkatan. Nah, di tempat ini bukan hanya pengunjung domestik saja yang sering datang ke tempat ini, pengunjung wisatawan mancanegara sering berkunjung juga. Dengan harga tiket masuk sangat terjangkau, untuk wisatawan asing dipatok dengan harga Rp20.000 per orang, sedangkan wisatawan domestik hanya Rp15.000 per orang. Murah bukan? Dari Kabupaten Bangli, Bali, Ari Wiradharma, iNews melaporkan. Berpetualang ekstrim dengan beraktivitas off-road bisa menjadi pilihan untuk menghabiskan waktu libur di akhir pekan. Trek menantang yang dapat menguji nyali membuat liburan Anda lebih berkesan. Yo Tradikers, pagi ini gue sama Madina akan melanjutkan petualangan di Kolaka, Sulawesi Tenggara. Travel Edik tanpa batas. Ya Tradikers, seperti yang kalian lihat, kita sekarang sudah berada di Bukit Mekongga bersama dengan Mekongga Off-Road. Nah Om, abis ini kita mau kemana nih Om? Sekarang kita akan lanjut di Damar Wulan untuk melakukan off-road yang ekstrim. Tetap di Travel Edik tanpa batas. Lanjut Om! Oke, Tradikers, tantangan pertama gue sama Om Umar. Tantangan pertama kita aliran sungai kecil, Tradika. Selain skill berkendara, arahan dari navigator juga sangat penting dalam melewati jalur ini. Oke, giliran gue nih Tradikers. Jalur ini sih kelihatannya gampang, tapi mobil gue hampir terbalik karena terlalu dalam nginjek gas. Ampun! Terbalik!
Nah, Tradikers, tanjakan ini cukup bikin gue kewalahan. Karena selain jalur yang sempit dan belum bersih dari pepohonan, gue juga harus pintar memilih jalan karena banyak lubang. Benar kata Madina, di tanjakan ini kita harus fokus Tradikers. Oke, kita lanjut masuk hutan Tradikers. Om Umang udah siapin tantangan terakhir nih. Puas berjalan-jalan, kami akan ajak Anda untuk berwisata kuliner. Pemirsa, bagi Anda yang suka sekali makan iga, terutama iga panggang, di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ada sebuah kedai iga panggang yang menawarkan iga panggang varian rasa dari saus black pepper hingga lemon. Seharinya bahkan bisa laku ratusan porsi. Seperti apakah kelezatannya? Berikut liputannya untuk Anda. Saat ini saya sedang berada di kawasan Jakarta Selatan nih, dan mau mengajak Anda untuk makan iga panggang yang katanya sehari aja bisa ludes 500 porsi. Waduh, kira-kira kayak gimana ya iga panggang yang sehari aja ludes 500 porsi? Pasti enak banget nih. Kebetulan saya udah lapar banget, kalau gitu yuk ikuti saya ke dalam. Pemirsa, ini iganya udah ada di depan mata saya yang tadi udah dipanggang dari 15 sampai dengan 20 menit. Ini ada 3 macam varian. Yang pertama ada iga bumbu lemon, yang kedua ada iga bumbu black pepper, sama yang ini ada iga bumbu original. Kalau gitu saya mau coba dulu dari yang paling deket dari mata saya nih ya, yang bumbu black pepper. Kayak gimana sih rasanya? Yuk kita cobain. Bumbu black pepper dulu nih pemirsa, saya mau cobain. Kita coba ya, kayak gimana rasanya. Ini rasanya lebih gurih ya, karena ada bumbu black peppernya nih, pemirsa bisa lihat. Empuk iganya. Dan dia lebih gurih, lebih asin. Manisnya nggak begitu kerasa, karena mungkin pakai bumbu black peppernya nih. Ini yang unik pemirsa, karena dia iganya itu nggak pakai nasi, tapi pakai wedges sama jagung. Dan saya ini mau cobain yang ini nih, karena ini pakai lemon nih, agak lebih menarik kayaknya ya. Saya mau coba nih, siram dulu lemon di atasnya, pemirsa. Ini pakai bumbu saus ya, iganya ya. Perbedaannya ini rasanya tetap sama, kalau untuk dagingnya empuk pemirsa, cuma ini lebih enak dan lebih apa ya, ada rasa kayak seger-segernya gitu, karena tadi dibanjur sama jeruk lemon nih, jadi lebih seger gitu, rasanya enak banget.
Jakarta, saya Olina Yasha dan juru kamera Iriansyah Wahyudi. Sampai jumpa lagi. Pemirsa, fenomena baru yang memperlihatkan para TikToker melakukan ngamen secara live streaming di jalur banjir Kanal Timur Durensawit, Jakarta Timur. Mereka memanfaatkan suasana asri di sekitar jalur banjir Kanal Timur untuk live di platform media sosial guna menambah pendapatan. Situasi berbeda kini terlihat di sepanjang jalur banjir Kanal Timur, BKT Durensawit, Jakarta Timur. Sejumlah anak muda terlihat menyanyi di depan gadget mereka, lengkap dengan tripod dan berbagai alat untuk live streaming. Para anak muda ini memanfaatkan platform sosial media untuk menyalurkan hobi menyanyi mereka. Ngamen online, istilah para kontentor itu, layaknya di negeri Cina, aksi mereka pun viral. Saat melakukan live streaming, umumnya para konten kreator itu melakukan aksi menghibur, seperti bernyanyi sambil berjoget atau bernyanyi sambil bergurau. Di sela-sela aksi mereka juga tak lupa untuk menyapa, berbincang, dan berinteraksi dengan penonton. Suasana jalur BKT sebagai latar belakang membuat aksi mereka kian menari di layar gadget. Hasilnya pun lumayan. Satu kali live streaming, mulai dari jam 7 pagi hingga 12 siang, seorang konten kreator bisa menghasilkan hingga 2 juta rupiah dari para penonton pengikut sosial media mereka. Hobinya semua pada nyanyi. Jadi dikarenakan fasilitasnya dari TikTok ada buat nge-live, jadi ya kita pakai dari live ini gitu. Kalau misalkan masalah viewers, kalau di sini sih itu udah pasti naik banget Kak dari viewers, karena mungkin backgroundnya tuh enak gitu ya, di belakang pohon-pohon pinusnya tuh kayak enak aja dilihatnya, masuk kamera pun enak. Karena itu kan udah ada contohnya juga di negara lain, itu di Cina. Terbukti itu ngebantu mereka yang mungkin ekonominya kurang, yang tadinya nggak ada usaha apapun, jadi dengan adanya usaha tersebut bisa menaikkan ekonomi mereka sendiri gitu. Di pagi hari sejak pukul 7 sampai jam 12 siang, pada hari Sabtu dan Minggu biasanya menjadi waktu para TikTokers untuk live streaming di BKT ini. BKT menjadi sarang yang tepat bagi para TikToker karena tempatnya yang asri dan sejuk, jadi mereka tidak perlu khawatir kena polusi atau terpapar langsung dengan matahari. Di Jakarta, Nisa Sahib, Dias Irawan melaporkan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas siang ini. Kami sudah terhubung dengan Brigadir Medina dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Cawang, Penas, Jakarta Timur. Ya, selamat siang Brigadir Medina. Bagaimanakah pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor saat ini? Silahkan. Baik, terima kasih rekan Camat dan juga selamat siang pemirsa berbalik aktivitas siang hari Anda. Kami akan mengajak pemirsa untuk mengetahui bagaimana kondisi arus lalu lintas langsung dari kawasan Penas Kalibalang, Jakarta Timur. Dapat Anda bersama di layar kaca Anda, arus lalu lintas pada siang hari ini terbilang cukup ramai dan juga lancar dari berbagai arahnya, yakni arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Tanjung Priuk ataupun Rawamangun saat ini dalam situasi ramai dan juga lancar. Kecepatan kendaraan di kawasan ini dapat ditempuh berkisar 30 hingga 50 km per jam yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4 dan juga angkutan umum. Himbau kepada Anda para pengendara agar selalu menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda, mengingat seringkali dijumpai angkutan umum yang turunkan penumpang di bahu jalan yang menjadi salah satu faktor ketersendatan yang perlu Anda antisipasi. Untuk arus lalu lintas sebaliknya yakni dari arah Tanjung Priuk yang akan mengarah ke Cawang saat ini dalam situasi ramai namun masih terlihat lancar dan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu berhati-hati dalam berlalu lintas dan tetap menjadikan keselamatan sebagai kebutuhan Anda. Sementara untuk arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Bekasi saat ini dalam situasi ramai dan kondusif lancar. Ketersendatan hanya menjelang antrian traffic light saja, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Selanjutnya arus lalu lintas dari arah Bekasi yang akan mengarah ke Cawang masih terlihat relatif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu berhenti di belakang zebra cross agar tidak mengganggu hak pejalan kaki maupun mengganggu arus lalu lintas. Nah pemirsa, meskipun arus lalu lintas di kawasan ini terbilang cukup
normal di berbagai arahnya, diharapkan kepada para pengendara untuk menempuh kecepatan kendaraan dalam batas normal untuk mengantisipasi banyaknya aktivitas seperti penyeberang di kawasan ini. Dapat pemirsa, demi terciptanya keselamatan dalam berlalu lintas, kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas serta selalu mengikuti arahan dan juga petunjuk dari petugas kami yang berada di lapangan. Dapat pemirsa, bagi Anda yang ingin mengupdate informasi selengkapnya seputaran arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS kami di 9119. Demikian yang dapat kami informasikan langsung dari kawasan Penas Kalimalang, Jakarta Timur. Selamat siang dan salam presisi. Silakan kembali ke Cambar di studio. Baik, terima kasih Brigadir Medina atas laporannya dari kawasan Cawang, Penas, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, kita buka informasi Pekan Olahraga Nasional ke-21 dari cabang olahraga voli. Tim voli putra dan putri Jawa Barat sama-sama meraih kemenangan. Keduanya menang lewat 3 set langsung. Nomor 19. Tim voli putri Jawa Barat meraih kemenangan dari Sumatera Selatan pada laga penyisihan yang digelar di Sumut Sports Center Deli Serdang, Sumatera Utara pada Jumat siang. Jawa Barat yang dipimpin atlet Proliga Sheila Bernadetta dan Ratri Wulandari mampu tampil dominan. Jawa Barat dengan poin 25-11. Hasilnya Jabar menang 3 set langsung. Jawa Barat menang dengan skor 25-11, 25-14, dan 25-14. Dengan hasil ini Jawa Barat sudah mencatatkan 2 kemenangan dari 2 laga dengan mengemas 6 poin. Agustin dan libero nomor 8. Sementara itu tim voli putra Jawa Barat juga meraih hasil yang sama dengan mengalahkan tim tuan rumah Aceh. Sejak set pertama, tim Jawa Barat Putra langsung menampilkan permainan yang dominan. Mereka mampu mengamankan kemenangan dengan selisih skor relatif jauh. Tim voli Jawa Barat Putra menang dengan skor akhir 25-14, 25-11, dan 25-10. Ini merupakan kemenangan kedua beruntun dari tim voli putra Jawa Barat setelah pada pertandingan sebelumnya tim voli putra Jabar menang atas Sulawesi Tengah.